Pada materi kali ini saya akan membahas materi analisis regresi. Sebelum saya melanjutkan videonya, saya mohon maaf bila terdapat suara-suara yang mengganggu selama pelaksanaan videonya. Izin memperkenalkan diri, nama Eriko Jaya Berkat Telombanua, kelas D4, NPP 290105, Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Analisis regresi adalah metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel-variabel lainnya, di mana terdapat variabel X dan Y. Variabel Y adalah variabel yang nilainya akan diramalkan, disebut variabel tidak bebas. Sedangkan variabel X adalah variabel yang nilainya digunakan untuk meramalkan nilai variabel Y, disebut variabel bebas atau variabel peramal. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksikan melalui variabel independen atau prediktor secara individu atau parsial maupun secara bersama-sama atau simultan. Terdapat jenis hubungan regresi adalah 3. Pertama, hubungan searah atau positif. Kedua, hubungan bersifat kebalikan atau negatif. Ketiga, tidak ada hubungan. Yang pertama kita membahas hubungan yang searah atau positif, yaitu apabila perubahan variabel X mempengaruhi variabel Y yang searah. Contohnya, kualitas barang dengan harga barang. Kualitas barang kita ibaratkan dengan variabel X, dengan harga barang yang kita ibaratkan dengan variabel Y, di mana pada umumnya kualitas barang yang baik maka akan mempengaruhi harga barang juga yang lebih mahal. Kemudian yang kedua, hubungan yang berkebalikan adalah apabila perubahan variabel X mempengaruhi variabel Y yang berkebalikan. Artinya, apabila variabel X bertambah, maka variabel Y berkurang. Begitu juga sebaliknya. Contohnya, usia barang dengan harga barang. Usia barang kita ibaratkan dengan variabel X dan harga barang kita ibaratkan dengan variabel Y, di mana apabila usia barang yang sudah tua, maka harga barang semakin murah. Kemudian yang ketiga adalah hubungan yang tidak ada hubungan. Adalah apabila perubahan variabel X tidak mempengaruhi perubahan variabel Y, di mana variabel X dan variabel Y tidak saling mempengaruhi. Contohnya, harga barang dengan keadaan gedung tempat barang tersebut. Kemudian selanjutnya terdapat persamaan di dalam analisis regresi. Yang pertama, Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y sama dengan variabel respons atau variabel akibat, X sama dengan variabel prediktor atau variabel faktor penyebab, A sama dengan konstanta, B koefisien regresi, besaran respons yang ditimbulkan oleh prediktor. Untuk mencari nilai A yaitu terdapat A sama dengan sigma Y kali sigma X pangkat 2 kurang sigma X kali sigma XY per N kali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dikuadratkan. Kemudian untuk mencari nilai B, N kali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per N kali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dikuadratkan. Di sini kita dapat mengambil satu contoh kasus, yaitu seorang engineer ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkannya, sehingga dapat memprediksi atau meramalkan jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Engineer tersebut kemudian mengambil data selama 30 hari terhadap rata-rata atau mean suhu ruangan dan jumlah cacat produksi. Langkah pertama yang kita lakukan adalah penentuan tujuan. Tujuannya itu untuk memprediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tidak terkendali. Kemudian langkah yang kedua yaitu identifikasi variabel penyebab dan akibat. Variabel faktor penyebab yaitu X, yaitu suhu ruangan. Yang kedua itu variabel akibat atau Y, yaitu jumlah cacat produksi. Langkah ketiga itu pengumpulan data. Berikut ini adalah data yang berhasil dikumpulkan selama 30 hari. Di sini telah terdapat tabelnya itu tanggal, rata-rata suhu ruangan dan jumlah cacatnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30.
Kemudian langkah yang keempat, menghitung nilai X pangkat 2, Y pangkat 2, XY dan total dari masing-masingnya. Berikut ini adalah tabel yang telah dilakukan perhitungan X pangkat 2, Y pangkat 2, XY dan totalnya. Untuk mencari nilai X pangkat 2, maka kita mengkalikan X dikuadratkan. Di sini pada 24 dikali 24 sama dengan 576. Kemudian seterusnya hingga tanggal 30. Kemudian untuk mencari nilai Y pangkat 2 atau jumlah cacat, kita mengkalikan pada tanggal pertama 10 kali 10 hasilnya 100 hingga seterusnya hingga tanggal 30. Kemudian nilai X yaitu nilai rata-rata suhu ruangan dikali jumlah cacat, yaitu pada tanggal pertama 24 dikali 10 sama dengan 240 hingga pada tanggal ke-30. Kemudian kita mendapatkan totalnya, yaitu total nilai X yaitu 699, total nilai Y 282, total nilai X pangkat 2 16.487, total nilai Y pangkat 2 3.112, total nilai XY 6.881. Langkah kelima yaitu hitung A dan B berdasarkan rumus regresi linear sederhana. Pertama itu menghitung konstanta A. A sama dengan sigma Y kali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X kali sigma XY per N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Sama dengan kita isi nilai tersebut. A sama dengan nilai sigma Y yaitu 282 dikali sigma X kuadrat yaitu dengan nilai 16.487 dikurang sigma X dengan nilai 699 dikali sigma XY dengan nilai 6.861. Mohon maaf bila tadi terdapat kesalahan. Dinilai total XY itu 6.861. Kemudian dibagi dengan 30 itu nilai N dengan sigma X pangkat 2 16.487 dikurang sigma X dikuadratkan itu 699 dikuadratkan. Nilai A sama dengan minus 24,38. Kemudian menghitung B, koefisien regresinya, yaitu B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Dimana terdapat nilai tadi B sama dengan 30 dikali 6.861 dikurang 699 dikali 282 per 30 dikali 16.487 dikurang 699 dikuadratkan. Sama dengan hasilnya B sama dengan 1,45. Kemudian langkah yang keenam, lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Prediksikan jumlah cacat produksi jika suhu dalam keadaan 30 derajat. Contohnya 30 derajat, Y sama dengan minus 24,38 tambah 1,45 dikali X. Maka hasilnya Y sama dengan 19,12. Jadi jika suhu ruangan mencapai 30 derajat Celcius, maka akan diprediksikan terdapat 19,12 unit cacat yang dihasilkan oleh produksi. Yang kedua, jika cacat produksi atau variabel yang ditargetkan hanya boleh 4 unit, maka berapakah suhu ruangan yang diperlukan untuk mencapai target tersebut? Maka dari rumus tersebut kita dapat memberikan jawabannya, itu Y diganti dengan nilai 4 sebagai variabel Y-nya, sedangkan nilai X-nya yang dicari. Kemudian terdapat rumus seperti ini, 4 sama dengan minus 24,38 ditambah 1,45 X. Maka akan dipindah ruaskan
1,45X sama dengan 4 tambah 24,38. Maka X sama dengan 28,38 per 1,45. X sama dengan 19,57. Jadi prediksi suhu ruangan yang paling sesuai untuk mencapai target cacat produksi adalah sekitar 19,57 derajat Celcius. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kata-kata dan materi yang salah maupun kesalahan dalam videonya, mohon dimaafkan. Terima kasih.